Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut dengan teks laporan percobaan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kegiatan yang namanya observasi atau pengamatan atau penelitian, atau juga bisa disebut dengan percobaan. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengamati suatu objek untuk mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan sehari-hari, tentunya dalam kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan di sekolahan, banyak sekali kegiatan-kegiatan observasi yang kalian lakukan. Contohnya adalah membuat pelangi, mengamati suatu pertumbuhan kecambah, atau juga mengamati suatu objek wisata. Setelah kalian melakukan pengamatan tersebut, tentunya kalian diharuskan untuk menuliskan laporannya. Nah, laporan yang kalian tuliskan itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Pada materi kita kali ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Setelah kita mempelajari 3 hal itu, nanti kita akan belajar membuat teks laporan hasil observasi secara struktur dan kebahasaan yang benar. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, silahkan teman-teman siapkan alat tulis. Jika nanti ada hal yang dirasa penting, silahkan ditulis supaya nanti bisa kalian gunakan saat pembelajaran di kelas. Dalam teks laporan hasil observasi ini ada 3 kata kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi ini adalah teks non-fiksi. Artinya adalah semua data atau informasi yang ada dalam teks itu berupa fakta, jadi tidak bisa kita terus ngarang seperti itu. Yang kedua adalah teks ini berupa laporan. Dan yang ketiga, teks ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari 3 kata kunci tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi, atau nanti kita akan persingkat menjadi teks LHO, seperti itu. Teks LHO adalah teks non-fiksi yang berisi laporan dari sebuah observasi atau percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, teks ini juga harus disusun menggunakan struktur dan bahasa yang sesuai, yaitu bahasa baku bahasa Indonesia. Sebagai suatu jenis teks, teks LHO tentu mempunyai ciri khas atau karakteristik yang membedakan dari jenis teks lainnya. Adapun 7 karakteristik dari teks LHO ini. Yang pertama adalah teks LHO disusun berdasarkan hasil observasi, percobaan, pengamatan, atau penelitian yang disertai dengan pemecahannya. Jadi isinya tidak cuma hasil saja, tapi juga ada tindak lanjut dari hasil tersebut. Yang nomor 2 adalah pembahasan masalah teks laporan ini dikemukakan secara objektif atau sesuai dengan realitas dan fakta yang kebenarannya dapat diuji. Yang nomor 3, teks ini memiliki struktur yang runtut dan sistematik. Untuk strukturnya nanti akan kita bahas di pembahasan setelah ini. Yang nomor 4, teks laporan hasil observasi menggunakan bahasa baku ilmiah, jelas, komunikatif, dan juga logis. Nah, hal ini ditujukan agar tidak adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Nah, ambiguitas itu maksudnya makna yang ada di situ adalah makna yang pasti. Jadi orang-orang bisa memahaminya dengan baik dan mudah. Yang nomor 5, teks ini ditulis dengan data lengkap karena data tersebut sangat diperlukan. Yang diperlukan dari sebuah laporan adalah data dan hasil laporannya tersebut, agar nanti apabila ada orang yang akan melakukan observasi lagi, dia bisa menggunakan data-data tersebut supaya lebih membantu.
Kemudian yang nomor 6, teks ini ditulis secara menarik dan interaktif. Artinya agar besok apabila ada orang yang membaca, ada orang yang belajar menggunakan teks ini itu tidak membosankan dan menyukainya. Yang nomor 7 atau yang terakhir, teks ini berusaha menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, tujuan dari laporan adalah memecahkan masalah untuk mengetahui sesuatu, kemudian masalahnya itu dipecahkan. Nah, di sini kita juga harus bisa membuat teks yang mana tidak hanya hasil saja, tapi juga ada pemecahan masalahnya. Nah, seperti itu pengertian dan juga karakteristik dari teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian dan juga karakteristik dari teks LHO. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur dari teks LHO. Teks ini mempunyai 5 struktur. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, saya bagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing terdiri dari 1 paragraf. Yang pertama adalah latar belakang. Pada bagian latar belakang, berisi mengenai alasan kita melakukan kegiatan observasi tersebut, atau hal-hal yang mendasari kita melakukan kegiatan observasi tersebut. Selanjutnya adalah manfaat. Pada bagian manfaat ini dijelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi tersebut. Dan yang nomor 3 adalah tujuan, yaitu dijelaskan mengenai tujuan dilakukannya observasi tersebut. Struktur yang nomor 2 adalah alat dan bahan. Di sini dijelaskan mengenai alat, bahan, atau benda yang diperlukan dalam kegiatan observasi tersebut. Bagian ini bisa ditulis secara numerik atau menggunakan penomoran. Yang nomor 3 adalah langkah-langkah. Langkah-langkah menyajikan tahapan-tahapan pelaksanaan observasi dan juga proses melakukan kegiatan observasi tersebut. Bisa ditulis secara numerik ataupun paragraf. Yang nomor 4 adalah hasil. Pada bagian hasil ini berisi mengenai uraian yang diperoleh dari kegiatan observasi yang dilakukan. Pada bagian hasil juga bisa ditambahkan seperti tabel, gambar, bagan, ataupun diagram. Dan struktur yang nomor 5 adalah simpulan. Pada bagian simpulan berisi mengenai bagian terakhir dari observasi tersebut. Juga bisa berisi mengenai pendapat penulis terhadap kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, itu tadi ada 5 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis teks. Setiap teks mempunyai ciri kebahasaannya masing-masing. Teks LHO atau laporan hasil observasi merupakan teks ilmiah yang memaparkan kegiatan observasi. Teks ini memiliki 5 ciri kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau yang biasa kita kenal dengan nama kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih dan terdapat konjungsi. Yang dimaksud struktur adalah penggunaan fungsi kalimat, yaitu subjek predikat objek, ataupun subjek predikat objek dan keterangan. Syarat struktur kalimat adalah terdapat 2 fungsi minimal, yaitu subjek dan predikat. Akan lebih lengkap lagi kalau ada objek dan keterangannya. Bisa kalian lihat pada contoh bahwa satu struktur kalimat hanya memiliki 1 fungsi saja, hanya memiliki 1 subjek, 1 objek, 1 predikat atau 1 keterangan. Sedangkan kalimat kompleks yang memiliki 2 struktur atau lebih tentunya memiliki lebih dari 1 fungsi, yaitu memiliki lebih dari 1 subjek atau lebih dari 1 predikat, lebih dari 1 objek, ataupun lebih dari 1 keterangan. Seperti pada contoh di bawah, 2 struktur kalimat, wortel bermanfaat untuk kesehatan mata karena mengandung vitamin A yang banyak. Di situ bisa kita lihat terdapat 2 predikat dan
dua objek. Dan ditambah lagi ada kata karena yang merupakan konjungsi. Nah, berarti kalimat tersebut sudah termasuk kalimat kompleks. Yang nomor 2 adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar klausa, kalimat, ataupun paragraf. Nah, bisa kalian lihat contoh kata yang merupakan konjungsi di situ. Sebenarnya ada beberapa jenis konjungsi. Cuma nanti akan kita bahas di lain video. Contoh kata yang menggunakan konjungsi adalah pembuatan nada de kuku bisa gagal jika wadahnya tidak tertutup rapat. Kata jika di sini adalah konjungsi. Ciri kebahasan yang nomor 3 adalah kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan biasa disebut dengan kata ganti. Contoh kalimat yang menggunakan kata rujukan adalah capsaicin adalah zat yang terdapat pada cabai. Zat ini yang menimbulkan rasa pedas pada cabai. Kata ini itu merupakan kata rujukan yang merujuk pada kata capsaicin. Jadi kata ini itu bisa diganti dengan kata capsaicin. Selanjutnya yang nomor 4 adalah istilah teknis. Istilah teknis merupakan kata yang digunakan dalam bidang tertentu untuk mempermudah, menyingkat, menghindari ambiguitas dalam berkomunikasi. Istilah teknis terdapat pada berbagai bidang. Di sini saya mencontohkan 3 bidang saja. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, nanti bisa kalian cari sendiri. Yang pertama, contoh dari bidang kesehatan, yaitu vitamin atau nutrisi, vaksin atau resep. Nah, itu termasuk istilah teknis. Kemudian dalam bidang IPA, ada yang namanya reboisasi contohnya. Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Kenapa kok digunakan kata-kata seperti ini? Karena yaitu untuk menyingkat dan mempermudah dalam berkomunikasi. Dan juga bisa terlihat lebih ilmiah. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan suatu bilangan, jumlah atau kuantitas. Di sini ada 2 jenis kata bilangan, yaitu kata bilangan pasti dan kata bilangan tidak pasti. Kata bilangan pasti adalah kata bilangan yang jumlahnya sudah pasti atau bisa diketahui. Kalau yang tidak pasti itu yang jumlahnya belum bisa diketahui secara angka atau secara pasti. Contoh yang pasti adalah 1, 2, 3, itu namanya yang pasti. Kalau yang tidak pasti yaitu beberapa, sebagian. Nah, itu kata bilangan yang tidak pasti karena jumlahnya itu tidak bisa dijadikan atau ditulis menggunakan angka. Nah, itu adalah ciri kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Setelah belajar mengenai pengertian, karakteristik, struktur, dan kebahasan teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita akan berlatih menulis teks laporan hasil observasi. Di sini akan saya tampilkan contoh dari teks laporan hasil observasi yang berjudul Uji Kandungan Vitamin C pada Makanan dan Minuman. Nanti kalian bisa membuat sendiri di rumah menggunakan tema atau hasil observasi yang pernah kalian lakukan di sekolah. Nanti kalian bisa jeda videonya untuk membaca. Nah, itu tadi materi terkait dengan teks laporan hasil observasi. Apabila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Cukup sekian materi kali ini. Semoga kalian lebih paham dan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.